Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua tentang mata kuliah Konsensus Informasi ya. Pertemuan kedua ini akan membahas mengenai pendekatan sistem informasi. Ya, jadi bagaimana kita memahami sebuah sistem informasi itu dari dua pendekatan. Ya, ada pendekatan prosedur, kemudian ada juga pendekatan komponen. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pendekatan prosedur? Nah, di sini dijelaskan bahwa pendekatan prosedur itu adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan kita lihat contoh sederhananya dari sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, di dalam sistem penerimaan mahasiswa baru ini, di dalamnya itu ada sekumpulan proses bisnis atau prosedur-prosedur yang dilalui agar tercapainya suatu tujuan PMB tersebut. Bagaimana misalkan contohnya? Nah, ketika misalkan seorang calon mahasiswa mau mendaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tertentu, berarti proses bisnisnya dia pertama harus memiliki sebuah akun untuk bisa mengupload data dan persyaratannya. Nah, untuk bisa mendapatkan akun, maka si calon mahasiswa tersebut itu harus registrasi terlebih dahulu. Nah, ketika dia udah registrasi, kemudian dia memasukkan username dan password sehingga dia punya akun. Nah, akun itulah yang akan digunakan sampai dia selesai penerimaan mahasiswa baru tersebut. Nah, jadi kalau sudah punya akun, maka si calon mahasiswa tersebut melakukan update datanya. Data apa? Misalkan data kelengkapan untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya, seperti nama, lama gitu kan, kemudian sebagainya, kemudian asal sekolah gitu kan, sampai melampirkan persyaratan-persyaratan untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu proses bisnisnya. Nah, selanjutnya apalagi? Setelah mahasiswa melakukan proses penguploadan data, penguploadan persyaratan, lampiran, kemudian memasukkan data, maka bagian penerimaan mahasiswa baru berikutnya akan ngecek, melihat kebenaran dari sebuah data yang diinputkan. Misalkan dari ijazah. Benar nggak yang dilampirkannya itu adalah ijazah? Jangan-jangan yang dilampirkannya itu hanya gambar lain gitu kan. Maka akan dicek oleh bagian penerima mahasiswa baru. Nah, proses berikutnya berarti adanya pengecekan data persyaratan mahasiswa baru oleh bagian panitia PMB. Nah, kalau misalkan ya benar datanya ini adalah data ijazah, maka panitia PMB akan menceklis persyaratan pertama. Artinya checklist itu sudah benar. Kemudian dia akan melihat persyaratan kedua, misalkan tentang surat kelakuan baik. Kalau benar, maka akan checklist juga, gitu kan. Nah, ketika benar semuanya, di checklist semuanya, tinggal di oke oleh panitia PMB. Berarti selesailah dari sisi proses persyaratannya, persyaratan yang dilampirkan. Tapi kalau misalkan tidak lengkap persyaratannya, maka setiap poinnya akan ada catatan-catatan. Yang catatannya itu akan sampai ke mahasiswa, calon mahasiswa. Jadi dicek calon mahasiswa itu progresnya udah nyampe mana. Oh, ternyata baru proses pelampiran persyaratan saja sudah ada peringatan, sudah ada catatan. Kurang lengkap ini, kurang lengkap ini, maka diperlengkapi oleh si calon mahasiswa tersebut. Nah, tapi kalau yang memang sudah lolos seleksi persyaratannya, dia akan masuk dashboardnya misalkan ke bagian berikutnya, menu waktu seleksi misalkan. Nah, tinggal nunggu waktu seleksi ujian online-nya misalkan. Nah, kemudian berikutnya sudah beres ceritanya semuanya. Proses berikutnya setelah pengecekan persyaratan dilakukan proses ujian seleksi secara online, saringan masuk yaitu misalkan tes kompetensi akademiknya, ya tes kompetensi dasarnya, TKDA-nya, kemudian bahasa Inggrisnya. Itu akan dicek dites lewat online. Nah, nanti sistem akan merekap. Nah, dari rekapan tersebut nanti akan ada keluar hasilnya.
Nah, kalau misalkan di sini ada berbagai macam pertimbangan lain di luar sistem, maka hasilnya itu hanya memunculkan nilai tes online-nya saja, belum ke arah kelulusan. Misalkan arah kelulusannya nanti akan diakumulatif dengan berbagai macam persyaratan seperti misalkan kalau nilai TKD-nya minim, bahasa Inggrisnya minim, tetapi dia punya kompetensi-kompetensi lain yang sebelumnya memang dia memiliki kejuaraan-kejuaraan di SMA-nya misalkan. Nah, ini kan jadi pertimbangan dia diterima atau tidak misalkan. Nah, misalkan kalau memang ada pertimbangan seperti itu, maka pada saat tes online itu belum langsung keluar kelulusannya, tetapi baru keluar nilai tes saat itu aja, tes bahasa Inggrisnya, tes kompetensi dasarnya misalkan. Oke, misalkan proses ketiga udah lewat tentang ujian. Nah, berikutnya keempat misalkan bagian panitia lagi. Kalau penggabungan nilai. Jadi ada proses nilai gabungan. Nilai gabungan itu dari hasil tes kompetensi dasarnya, tes bahasa Inggrisnya, kemudian tes kebidangannya, kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan yang dapat mendukung kreativitas calon mahasiswa tersebut misalkan. Nah, maka muncullah data kelulusan misalkan. Maka bagian panitia PMB akan mencetak surat kelulusan, apakah lulus atau tidak lulus gitu kan. Nah, kalau tidak lulus berhentilah di sana. Nah, kalau yang lulus maka akan dilanjutkan kepada pencetakan kartu tanda mahasiswa gitu kan. Nah, ini adalah proses bisnisnya gitu kan, prosedur-prosedurnya yang saling berhubungan gitu kan ya. Nggak mungkin misalkan setelah persyaratan selesai langsung terputus, ya enggak kan, nanti nggak bisa berhubung kalau nggak bisa ngambil data lain misalkan setelah persyaratan, setelah dicek, setelah diseleksi untuk persyaratannya, nanti ujian seleksi beda lagi datanya. Nah, itu ribet. Jadi di sini ada keterhubungan prosedur-prosedurnya gitu kan sampai keluar kartu tanda mahasiswa. Nah, itu adalah contoh pendekatan prosedur. Nah, bisa jadi acuan untuk menjelaskan pendekatan prosedur yaitu dengan istilah apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, di sini ada ya, jelas di slide-nya. Apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, apa yang dikerjakan pada sistem penerimaan mahasiswa baru? Yang pertama berarti adanya proses registrasi. Apalagi ada proses pengisian data dan persyaratan calon mahasiswa baru. Kemudian ada proses ada hal apa lagi yang dikerjakan? Ada tes online, ujian online gitu kan. Kemudian apa lagi yang dikerjakan? Ada pencetakan surat kelulusan. Kemudian ada pencetakan kartu tanda mahasiswa, gitu kan? Lalu siapa yang mengerjakannya? Berarti ada calon mahasiswa baru, ada bagian penerimaan mahasiswa baru gitu kan. Atau misalkan ada lebihnya pimpinan untuk memberikan tanda tangan surat kelulusan secara otomatis misalkan gitu kan ya. Nah, siapa gitu kan. Nah, kemudian kapan mengerjakannya? Ya pada saat penerimaan mahasiswa itu berlangsung. Misalkan dari tanggal 1 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Misalkan dari 1 Maret sampai 31 Agustus. Nah, lebih dari itu bisa nggak? Ya nggak bisa. Kecuali akan dibuka gelombang kedua misalkan. 2 minggu atau 1 bulan gitu ke depannya. Berarti dibuka lagi sistemnya. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Ya tadi ada yang tadi saya sampaikan pertama, prosedurnya ini sampai keluarlah kartu tanda mahasiswa. Nah, itu adalah salah satu contoh pendekatan prosedur. Jadi di dalamnya ada prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Jadi ada keterkaitan dalam pencapaian sebuah tujuan. Jadi ketika prosedurnya itu tidak saling mendukung, maka tidak akan tercapai tujuannya gitu kan. Contoh sistem informasi akademik yang begitu luas gitu kan. Di dalamnya akan ada prosedur-prosedur. Apa? Ada penentuan jadwal kuliah, ada ada penginputan nilai, ada perwalian, ada pembayaran. Misalkan gerbangnya adalah pembayaran uang kuliah yang secara langsung misalkan dari sistem bank gitu kan. Nah, itu misalkan dari sana gerbangnya misalkan. Ada banyak prosedurnya gitu kan. Perwalian, pengisian berita acara perkuliahan, absensi kuliah, jadwal kuliah, penginputan nilai, sampai keluar transkrip nilai, perbaikan nilai.
itu banyak prosedur-prosedur dalam sistem informasi akademik. Nah, tadi aja sistem penerimaan mahasiswa baru sudah banyak proses prosedurnya. Apalagi ini sistem informasi akademik yang cakupannya cukup luas gitu kan. Jadi sistem informasi akademik itu mulai kalian keluar kartu tanda mahasiswa sampai keluar ijazah itu kegiatan sistem informasi akademik gitu kan ya. Nah, dari sana. Nah, berikutnya di sini ada beberapa contoh-contoh pendekatan prosedur. Ada sistem akuntansi, penerimaan mahasiswa baru tadi udah saya sampaikan, kemudian sistem informasi akademik ya udah saya sampaikan juga tadi gambaran umumnya. Jadi sistem informasi akademik itu berarti mulai dari mahasiswa perwalian, kemudian bimbingan konselingnya ya, misalkan kemudian ada perkuliahan secara online-nya, kemudian ada penjadwalan kuliah, pengisian berita acara perkuliahan, kemudian ada penginputan nilai UTS, UAS, tugas, kehadiran, kemudian sampai pencetakan transkrip, kemudian sampai pencetakan ijazah lewat sistem misalkan ya. Jadi nanti langsung by siapkan gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari pendekatan prosedur. Nah, berikutnya ada contoh pendekatan komponen, yaitu kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh sistem komputer yang didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, jadi ini saling berhubungan, sama. Jadi harus saling bekerja sama komponen-komponennya. Atau contoh kecilnya gini, sistem kendaraan gitu kan. Sistem kendaraan ada berbagai macam banyak komponen, misalkan ada komponen untuk rodanya, kemudian ada komponen untuk lampu misalkan, kemudian ada komponen untuk torak gitu kan, kemudian ada komponen untuk banyak lah ya, pembakaran, perapian. Mungkin orang otomotif lebih kebayang komponen-komponen apa aja yang ada dalam sebuah kendaraan. Nah, ketika komponen di dalam sebuah kendaraannya itu tidak bisa saling bekerja sama, maka tidak akan tercapai tujuannya. Misalkan gini, ketika semuanya sudah komplit, tapi rodanya nggak ada, karena salah satu komponen gagal. Apakah bisa bergerak, berjalan? Tidak. Gitu kan. Nah, kemudian contoh lain misalkan, suatu malam hari, lampunya bermasalah, karena komponen lampu tidak nyala. Nah, ini kan juga akan mengganggu terhadap kinerja kendaraannya gitu kan. Nah, sama sistem komputer juga perangkat keras dan perangkat lunak saling berhubungan. Contoh misalkan printer. Kalau tidak ada perangkat lunak yang diinstalnya kan susah, nggak bisa ngeprintnya juga gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian hal lain selain printer, misalkan misalkan kita mau ngetik Microsoft Word misalkan, tapi tidak ada keyboardnya. Nah, perangkat lunaknya ada Microsoft Word misalkan, Microsoft Office Word gitu kan, tapi untuk ngetik keyboardnya juga nggak ada gitu. Kamu tahu misalkan touchpad atau misalkan touchscreen-nya. Nah, itu kalau misalkan perangkat lunaknya bermasalah kan ya tidak akan berjalan lancar juga itu kan. Nah, itu terkait dengan pendekatan komponen ya. Nah, berikutnya di sini kita perlu pahami bahwa dari tujuan sistem informasi itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena informasi ini adalah sebagai aset dalam sebuah perusahaan, ya, atau dalam sebuah organisasi. Kenapa? Kalau kita sederhanakan bahwa informasi itu mungkin seperti darah dalam tubuh, gitu kan. Jadi kalau misalkan darahnya tersendat, maka akan tersendat pula gerak tubuh tersebut, gitu kan. Nah, makanya informasi ini sangat penting. Ketika informasinya bermasalah dalam sebuah organisasi, maka akan bermasalah organisasi tersebut. Contoh kecil gini, kalau misalkan informasi yang diperoleh oleh pimpinan dan bawahan beda, maka tidak akan sejalan gitu kan. Misalkan ada sebuah tender gitu kan. Ada sebuah tender misalkan akan dibangun sebuah mall oleh pemerintah daerah tertentu misalkan ya. Nah, kalau misalkan perusahaan yang punya
pengembang terhadap sebuah bangunan tidak mengetahui informasi itu, jelas tidak akan dapat proyeknya gitu kan. Pertama itu. Kedua, kalau sudah dapat informasi memang ada tender, dia juga harus berpikir lagi gitu kan, mencari informasi lagi. Kira-kira pemerintah daerah tertentu itu dia unik khasnya itu tentang apa? Misalkan ada kekhasan tentang suatu benda tertentu atau suatu buah-buahan tertentu atau suatu budaya tertentu gitu kan. Nah, maka kan nanti si pengembangnya juga akan membangun sebuah mall misalkan gitu kan yang memang mempunyai gaya arsitektur yang dapat memunculkan budaya atau kekhasan si pemerintah daerah tersebut gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian apa namanya itu apa setelah dipahami hal-hal tersebut, kemudian dia akan mulai berlanjut ke arah hal lain, yaitu informasi terkait dengan bahan bangunannya. Misalkan kalau dengan keamanan tertentu, maka dibutuhkan barang-barang atau bahan-bahan bangunan dengan harga-harga sekian gitu kan. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan dan ini adalah kuncinya informasi. Tahu nggak informasi barang-barang apa harga-harga barang tersebut gitu kan? Kan misalkan dari distributor mungkin beda dengan harganya dari pusat misalkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan terkait dengan informasi gitu ya. Jadi sangat sangat penting informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, dengan kegagalan informasi maka dikhawatirkan akan ada terjadi kegagalan pengelolaan organisasi tersebut gitu. Jadi informasi ini sangat penting. Jadi kalau ada miskomunikasi ini menyebabkan permasalahan gitu kan. Jadi jelas informasi itu harus sesuai. Jadi yang seperti kemarin saya sampaikan bahwa informasi itu harus relevan, akurat, ekonomis, tepat waktu gitu kan. Ini memang sangat penting gitu kan. Jadi informasi itu sangat penting. Ya. Contoh kecil gini ya, yang namanya informasi itu. Kalau kita berbelanja misalkan ya, kalau kita belanja bandingkan kalau kita belanja ke pasar dengan belanja ke eh, online gitu kan. Kalau kita belanja ke pasar misalkan, kita nyari-nyari sepatu misalkan di toko A, sepatunya ada tapi warnanya nggak cocok. Pindah lagi ke toko B, jalan kaki lagi misalkan. Sepatunya ada, harganya cocok, warnanya cocok, ukurannya nggak ada gitu kan. Nah, itu permasalahan kalau informasinya tidak kalau ke arah sistem informasi jadi tidak real time gitu kan. Nah, kalau kondisi sekarang kan informasi itu harus diusahakan harus real time. Nah, coba kalau misalkan kita buka Lazada, misalkan Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan sebagainya gitu kan. Kita tinggal duduk manis, cari ke menu ketik ke pencarian gitu kan, ketik produknya misalkan sepatu, spesifikasinya seperti apa dari sisi warna, ukuran, harga itu kan muncul gitu kan ya. Nah, itu terkait dengan informasi. Jadi ketika dia dapat memberikan informasi secara real time, ya artinya dia mampu berkembang dan mampu bertahan. Tapi ketika dia sudah tidak bisa menjaga informasinya, tidak bisa memperkuat informasinya, ya sulit. Nah, sekarang juga tidak menutup kemungkinan dan memang beberapa toko-toko yang ada di pasar-pasar kecil itu sudah mulai masuk ke media sosial. Ya, artinya dia juga sudah buka tempat secara online mungkin di Shopee-nya, di Bukalapaknya, di mana. Karena mereka juga udah terbayang perkembangan saat ini seperti itu gitu kan. Nah, itu pentingnya informasi. Jadi, kalau kita ada informasi dan menyediakan informasi secara real time, bisa diakses kapanpun, dimanapun, tanpa adanya batasan waktu dan ruang, maka ini sungguh luar biasa gitu kan ya. Nah, itu terkait dengan sebuah informasi. Jadi, informasi itu aset yang perlu dikelola dan dijaga gitu ya. Jadi semakin baik informasi yang dimiliki, maka semakin baik juga perusahaan itu atau organisasi tersebut dalam mengembangkan sebuah organisasinya atau perusahaannya. Nah, kemudian kita lihat siapa pemakai informasi. Nah, pemakai informasi ini adalah ada pihak internal, ada pihak eksternal. Lalu apa maksudnya? Jadi informasi yang kita suguhkan harus kita sesuaikan. Ya harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya.
Beda kebutuhan informasi bagi pihak internal maupun eksternal. Contoh misalkan suatu barang. Kalau di perusahaan suatu barang dia harus tahu harga pembeliannya misalkan. Nah, kalau di pihak eksternal apakah pelanggan harus tahu harga pembeliannya? Nggak usah. Jadi harga penjualannya saja gitu kan, contoh kecil gitu. Tapi nanti lebih jelasnya di slide berikutnya. Informasi apa yang disesuaikan dengan level-levelnya ya. Nah, jadi jelas bahwa informasi yang disuguhkan itu harus disesuaikan dengan pihak internal maupun pihak eksternal atau level-level sesuai dengan hak akses kebutuhan informasi tersebut. Ya. Nah, ini ada gambar level manajemen dan pemakai informasi, baik dari tingkat manajemen atas sampai tingkat operasional. Jadi, informasi-informasi yang disampaikannya itu akan berbeda sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ini kalau dari atas ke bawah itu semacam informasi ya, sementara dari atas ke bawah itu semacam informasi instruksi. Tapi saya akan menggambarkan secara global bahwa informasi yang dibutuhkan oleh setiap level itu akan berbeda. Contoh misalkan keuangan. Kalau dalam sebuah kampus atau perguruan tinggi ada sistem yang bisa diakses oleh mahasiswa, kemudian oleh bendahara, kemudian oleh pimpinan, dan di dalam sistem tersebut ada menu keuangan. Itu informasi yang disampaikan akan berbeda sesuai hak aksesnya. Contoh misalkan gini, ketika mahasiswa login ke sistem tersebut, kemudian pilih menu keuangan, informasi apa yang akan tampil? Yaitu informasi terkait dengan data keuangan tunggakan atau sudah pelunasan biaya kuliah yang memang bersangkutan dengan dia sendiri. Tidak perlu dia menampilkan data-data dari pihak mahasiswa lain. Jadi dia nggak bisa melihat si A berapa tunggakannya, si B berapa tunggakannya gitu kan, nggak bisa. Nah, dia bisa mengakses yang punya dia sendiri. Nah, di sini contoh kecilnya. Nah, kemudian masuklah bendahara login, bendahara keuangan fakultas atau perguruan tinggi. Masuklah ya, misalkan dia login, misalkan fakultas lah. Nah, pilih menu keuangan. Apa yang tampil? Nah, yang tampil itu data rincian tunggakan keuangan semua mahasiswa. Karena dia sifatnya mungkin harus tahu gitu kan, bagaimana siapa yang sudah lunas, siapa yang masih nunggak, berapa besaran tunggakannya gitu kan. Nah, itu terkait dengan keuangan terkait dengan menu keuangan yang diakses oleh bendahara. Nah, kalau misalkan pimpinan fakultas, dekan katakan, dia mengakses bagian keuangan, apakah perlu data rincian? Nggak perlu gitu kan, nggak sampai ke sana. Tapi dia mungkin bisa muncul grafik ya, atau semacam dashboard yang menunjukkan semester 1 global yang sudah lunasnya sekian, tunggakannya sekian. Semester 2 atau angkatan tertentu tunggakannya sekian, kemudian yang lunas sekian. Nah, jadi dia muncul ke arah sana sehingga dia dapat dibantu untuk pengambilan keputusan. Bahkan kalau sistemnya sudah mengarahkan dalam proses pengambilan keputusan, di sana sudah ada muncul keputusan-keputusan yang harus diambil oleh pihak pimpinan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan bagian keuangan hanya ngentri data tagihan dan sebagainya, nah nanti di manajemen tingkat atas misalkan oleh pimpinan dekan misalkan dia sistemnya sudah menunjukkan misalkan 200 orang harus dikasih surat peringatan gitu kan karena nunggak. Kemudian 30 orang harus dikasih surat peringatan kedua karena sudah pernah menunggak misalkan. Kemudian yang ketiga 2 orang mahasiswa harus dikeluarkan karena sudah beberapa kali nunggak dan tidak bayar misalkan gitu kan. Atau kalau misalkan ini akan diintegrasikan dengan berbagai macam data seperti akademik, nilai dan sebagainya. 3 mahasiswa patut diberi beasiswa misalkan karena prestasinya cukup bagus, cuma dari sisi keuangan agak jelek gitu kan. Nah, ini juga bisa ke arah sana kalau diintegrasikan. Jadi tingkat manajemen level manajemen tingkat atas itu informasinya berbeda yang memang ke arah-arah kebijakan keputusan gitu ya. Nah, itu terkait dengan pemakai informasi berdasarkan level manajemennya. Jadi akan berbeda informasi-informasi yang dibutuhkan oleh berbagai macam
level gitu ya, mulai dari tingkat atas sampai bawah gitu kan. Nah, itu terkait dengan pemakai informasi ya. Nah, berikutnya, nah ini pertemuan kemarin ada yang terlewatkan data vs informasi ya. Jadi kalau kita lihat dari rentetan data yang di atas, ini ada istilah bandingkan 6.30, kemudian 27, 6.32, 28, 6.34, 27 dengan tabel berikut gitu kan. Jelas kalau menurut saya ini sudah mempunyai nilai arti. Tapi kalau kalian baca yang atas ini masih bingung. Ini angka apa gitu kan? Apakah ini itu angka nilai kuliah atau ini nomor sepatu yang 27-nya atau apa belum jelas. Tapi ketika kita melihat sebuah tabel yang ada di bawahnya, ini sudah menceritakan bahwa pada waktu 6.30 menunjukkan suhunya itu 27 gitu kan. Nah, di waktu 6 jam pukul 6:32 itu menunjukkan suhunya 28. Jadi tabel ini sudah mempunyai nilai arti. Jadi sudah ada informasinya kalau tabel ini. Nah, kalau sementara kalau ini masih belum dipahami karena ini sifatnya data gitu kan ya, belum memiliki arti bagi si penggunanya gitu kan ya. Nah, ada contoh lagi terkait dengan data dan informasi. Ini contoh kecilnya, misalkan ini ada 1,3. Kalau misalkan kita tutup bagian yang sebelah kanannya yang ini ya, kita lihat hanya 1,3, 1,4, 1,5, 1,7. Ini maksudnya apa gitu kan? Ini masih belum kebayang gitu kan ya. Nah, tapi ketika sudah diproses oleh sebuah komputer, di mana di dalamnya itu ada proses formula untuk perhitungan rata-rata, maka keluarlah informasi rata-rata penjualan terakhir sebesar 1,3 miliar. Berarti ketika ada informasi ini sudah jelas bahwa data yang di sini itu adalah data dari proses penjualan. Ya, itu. Jadi kalau kita udah ngeliat sebelah kanan sudah muncul informasi, sudah kebayang artinya. Oh, ternyata data-data 1,3, 1,4, 1,57 dan 1,7 ini adalah data penjualan gitu kan. Nah, muncullah informasi rata-rata penjualan terakhir sebesar 1,3 miliar. Ini sudah menjadi informasi karena sudah diproses. Seperti kemarin kan terkait dengan contoh data-data seperti KTP dan sebagainya ya. Nah, berikutnya, mengapa sih harus sistem informasi gitu kan? Mengapa harus ada sistem informasi gitu kan? Sistem informasi muncul karena adanya organisasi dan kebutuhan akan informasi di dalam organisasi untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, jadi sistem informasi itu sangat dibutuhkan untuk kondisi-kondisi yang sekarang ini gitu kan, yang memang udah perkembangan teknologinya cukup cepat gitu kan. Jadi kebutuhan data secara real time itu sangat sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Contoh misalkan gini ya. Sekarang ada sebuah sistem contohlah kendaraan misalkan. Nah, kalau dulu kalau kendaraan itu kalau bermasalah itu harus cek misalkan satu-satu masalahnya di mana gitu kan. Nah, kalau dengan kondisi teknologi sekarang dengan kendaraannya sudah berbasis komputer, nah kita tinggal kalau ada permasalahan tinggal koneksikan misalkan komputernya ke sistem komputer yang ada di mobil, tinggal lakukan proses pencarian maka akan diketemukan permasalahannya di mana gitu kan. Misalkan ada permasalahannya di AC atau permasalahannya di kelistrikan atau permasalahannya di mana itu muncul ya seperti itu ya. Temperatur dan sebagainya bisa dikontrol. Nah, itu kebutuhan dari sebuah sistem informasi. Ya contoh kecilnya tadi kayak kalian kayak belanja gitu kan. Nah, berbelanja kalau misalkan kita pakai Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, ya kita tinggal duduk manis kan, duduk manis, cari datanya, apa yang kita butuhkan, kita cocok, kita transfer, barang nyampe gitu kan. Nah, itu adalah kebutuhan dari sebuah sistem informasi. Tetapi selain itu, ada hal lain, kenapa sistem informasi dibutuhkan? Pertama adalah bahwa sistem informasi itu dapat membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya apa? Ya tadi ya kayak proses keuangan. Jadi bagaimana nih ketika banyak mahasiswa yang menunggak, bagaimana nih ketika ada mahasiswa yang belum lunas semuanya gitu kan. Nah, sistem akan mengarahkan
keputusan apa yang harus diambil oleh si pimpinan. Ini tadi contohnya, ketika sudah diperingati ketika sudah menunggak 1 kali dikasih peluang misalkan kasih SP1. Kemudian nanti muncullah sistem harus ada 30 mahasiswa yang dikasih SP1. Kemudian muncul lagi tingkatan lebih atasnya, ada 15 mahasiswa yang harus dikasih SP2. Kemudian ada lagi ada 5 mahasiswa yang harus dikasih pertimbangan beasiswa. Kenapa? Karena dikaitkan dengan tunggakannya masih ada, tapi dari si akademiknya dia cukup bagus, berprestasi dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian ada juga mahasiswa yang harus dikeluarkan. Kenapa? Misalkan karena akademiknya jelek misalkan, kemudian keuangannya udah nukuk berapa kali gitu kan, ini akan mempengaruhi gitu kan. Maka sistem akan mengarahkan untuk proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. Jadi seperti itu ya, membantu ya. Kemudian aliran informasi ini diatur dan diarahkan dalam suatu sistem informasi. Jadi diatur, dialir, diarahkan. Jadi gini, kalau misalkan sistem informasi akademik, nilai misalkan ya, nilai itu akan misalkan gini, contoh misalkan dari perwalian kalau sistem informasi akademik. Nah, kalau sistem informasi perwalian itu gerbangnya adalah registrasi, maka registrasinya itu melalui sistem. Jadi kalau dia sudah bayar ke bank tertentu, kemudian dia akan ditarik secara otomatis oleh sistem keuangan yang ada di perguruan tinggi misalkan. Didebet secara otomatis. Nah, ketika didebet secara otomatis, maka dia sudah bisa registrasi secara otomatis, maka dia sudah bisa mengakses perwalian gitu kan. Nah, kalau misalkan di rekeningnya tidak ada saldo dan sistem tidak bisa ngedebet secara otomatis, kemudian dia tidak tercatat sebagai mahasiswa yang sudah registrasi, maka dia tidak bisa melakukan perwalian secara otomatis. Nah, itu sudah diatur. Jadi bagian keuangan akan dimudahkan, tidak perlu dia misalkan siapa yang belum bayar, siapa yang harus bisa registrasi, enggak. Nanti sistem yang berbicara gitu kan. Nah, ketika misalkan kehadiran menjadi sebuah persyaratan dalam perkuliahan, maka ketika mahasiswa tersebut tidak hadir di batas minimal atau batas yang ditentukan, maka secara otomatis mahasiswa itu dikeluarkan dari perkuliahan tersebut misalkan karena tidak memenuhi kriteria kehadiran gitu kan, dianggap dia cuti atau bagaimana gitu kan kebijakannya. Nah, itu adalah sistem, jadi aliran informasi yang jelas. Jadi data keuangan nanti akan diambil dari bank gitu kan alirannya. Nah, perwalian akan diambil dari registrasi yang sudah dilakukan lewat debit secara otomatis gitu kan. Nah, kemudian pengelompokan kelas berdasarkan aliran informasi dari perwalian yang telah dilakukan oleh mahasiswanya. Nanti dia kelasnya akan kemana sesuai dari data registrasi, data perwaliannya gitu. Itu diatur sedemikian rupa. Jadi bagian akademik juga nggak susah repot-repot dia harus masuk kelas ini, kelas B, kelas C. Nanti sistem yang akan mengarahkan kapan dia perwalian, maka dia ada pada posisi keberapa. Kalau misalkan dalam satu kelasnya itu maksimal 30 kelas dan dia perwalian di posisi ke-34, berarti secara otomatis dia masuk ke kelas 2 gitu kan, ke kelas B-nya gitu kan. Ini aliran informasi kurang lebih seperti itu gambarannya, diarahkan oleh suatu sistem. Jadi ya bagian pengelolaan akan lebih dimudahkan, dia posisinya mungkin lebih ke arah memonitor aja seperti apa posisinya gitu kan, siapa yang belum proses perwalian tapi dia udah registrasinya sudah sudah terlaksana. Nah, maka muncullah data siapa yang belum perwalian, maka dikeluarkanlah sebuah surat diinformasikan ke mahasiswanya. Nah, kalau datanya sudah terintegrasi dengan mahasiswa, maksudnya kalau sistemnya sudah terintegrasi dengan mahasiswa, tidak perlu juga dengan surat. Langsung ada proses pengiriman pesan secara otomatis ke mahasiswanya bahwa Anda belum melakukan perwalian, Anda sudah melakukan registrasi, maka segera lakukan perwalian sampai tanggal sekian. Ketika tanggal sekian Anda belum melakukan perwalian, maka Anda secara otomatis akan dianggap cuti gitu kan. Maka uang registrasinya dialihkan ke biaya cuti misalkan. Nah, itu adalah aliran dari informasi sebuah sistem gitu. Jadi cukup memudahkan para pengelolanya gitu kan. Nah, cuma permasalahannya kalau pengelolanya tidak siap dengan sistem yang ada akan bermasalah gitu kan ya.
Nah, berikutnya, sistem informasi berperan dalam proses pengambilan keputusan operasional harian sampai perencanaan jangka panjang. Ya, tadi udah saya singgung, sudah saya sampaikan. Sebelum komputer ada, sistem informasi sudah menjadi kebutuhan organisasi jelas. Tadi di slide sebelumnya sudah saya sampaikan. Sistem informasi berbasis komputer ya. Jadi sekarang itu memang sudah berbasis komputer, bahkan lintas platform ya. Nah, itu terkait dengan sistem informasi. Nah, ini perkembangan sistem informasi ya, yang mulai dari sistem informasi tradisional, kemudian sistem informasi berbasis komputer gitu kan ya. Nah, tradisional itu berarti pelanggan nyari barang sendiri, kemudian dikasih ke kasir, kasir akan bikin laporan penjualan, dikasih ke kepala bagian, kemudian dirapatkan sehingga muncul neraca dan rugi laba. Nah, berkembanglah ke berbasis komputer, kemudian barang masuk ke kasir, kemudian kasir diantri lewat komputer, dari lewat komputer maka secara otomatis akan muncul laporan penjualan, rugi laba, dan neraca. Kemudian pimpinan langsung bisa melihat informasinya. Nah, kemudian berkembanglah ke sistem informasi lintas platform. Artinya bahwa si pengguna juga, si pembeli juga tidak perlu datang ke tokonya. Jadi dia bisa melalui secara online gitu kan. Kemudian perusahaan juga beli barangnya juga bisa secara online juga. Nah, pimpinan juga bisa mengakses dimanapun, kapanpun, tanpa ada batasan ruang dan waktu misalkan ya. Itu perkembangan sistem informasi ya. Nah, ini contoh dari informasi. Jadi ketika sebuah perusahaan dia memiliki sumber daya yang cukup luar biasa, customer atau pelanggan yang cukup bagus atau banyak, ada sebuah pesaing yang akan melihat, mengawasi. Artinya berarti kompetitor ini akan mencari informasi apa yang dia miliki sehingga memiliki sumber daya yang cukup bagus, memiliki pelanggan atau customer yang cukup banyak, yang loyal gitu kan. Apa yang dia miliki? Apakah dia memiliki sebuah sistem pengelolaan pelanggan gitu kan? Apakah dia memiliki sistem pengelolaan kepegawaiannya atau memiliki pengembangan karir dan sebagainya? Lalu bagaimana dari sisi produknya? Bagaimana kualitas produknya, bagaimana harga produknya gitu kan, itu akan dianalisa oleh kompetitor. Jadi melihat, ini perusahaan ini sangat berkembang, apa sih yang dia miliki gitu kan, dicari informasinya gitu kan. Maka ketika ketemukan informasinya, maka dia juga bisa mengadopsi ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu kan ya. Nah, itu terkait dengan informasi. Jadi jelas intinya informasi itu sangat penting. Nah, untuk memahami sebuah sistem ya, tadi kembali lagi ke slide pertama. Jadi ada dua pendekatan prosedur dan pendekatan komponen, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah informasi, dan informasi itu menjadi sebuah aset dalam sebuah organisasi. Baik, pertemuan sekarang sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.